Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulisa Aulia. Di sini saya akan menjelaskan materi. Yang pertama, hakikat keterampilan berbahasa. Bahasa adalah alat komunikasi dengan 4 keterampilan. Yang pertama itu menyimak dan membaca untuk menerima informasi. Yang kedua, berbicara dan menulis untuk menyampaikan informasi. Semuanya itu saling berkaitan. Yang materi kedua, menyimak. Menyimak adalah proses mendengar, memahami, menafsirkan, dan menilai. Perlu fokus agar pesan dipahami. Materi ketiga itu berbicara. Kemampuan menyampaikan ide secara lisan. Tujuannya menginformasikan, menghibur, membujuk, dan meyakinkan. Aspeknya itu yang pertama itu kebahasaan. Untuk pelafalan, intonasi, diksi, untuk non kebahasannya, sikap, kelancaran, percaya diri. Materi keempat, membaca. Yang pertama, membaca kritis, membaca bacaan secara mendalam, makna tersurat, makna tersirat, makna mendalam. Keterampilannya itu menemukan ide pokok, menyimpulkan, membedakan fakta dan opini, dan menilai isi. Membaca yang kedua, membaca kreatif. Tingkat tertinggi membaca yaitu tidak hanya memahami, tetapi juga menerapkan isi bacaan. Contohnya itu membuat resensi, mengubah cerita, menulis kritik. Materi kelima itu menulis. Keterampilan menuangkan ide secara tertulis, bersifat produktif dan perlu latihan. Materi yang keenam, prosa. Karya sastra berbentuk cerita bebas, tidak terikat irama. Contohnya cerpen, novel, dongeng. Cirinya seperti bahasa sehari-hari, bersifat naratif, ada tokoh, alur, dan latar. Yang materi ketujuh, keterampilan menulis, non-fiksi dan resensi. Resensi buku non-fiksi merupakan kegiatan menilai, membahas, memberi kritik, dan juga mengungkapkan kembali isi yang ada di dalam sebuah buku non-fiksi atau buku pengetahuan. Materi yang ke-8 itu puisi. Karya sastra yang mengungkapkan perasaan dengan bahasa indah. Cirinya seperti memiliki rima atau irama, bahasa padat, penuh imajinasi, dan emosi. Materi ke-9 itu drama. Drama adalah karya sastra berupa dialog yang dipentaskan. Cirinya itu seperti ada dialog, ada tokoh, dan konflik dipentaskan di panggung. Fungsinya itu menggambarkan kehidupan manusia. Materi ke-10 itu bentuk tulisan lain, seperti karya ilmiah. Sebab untuk tulisan sistematis berdasarkan fakta. Materi ke-11 jenis menulis, narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi. Materi ke-12 langkah menulis, menentukan ide, membuat kerangka, dan mengembangkan revisi. Materi ke-13 tujuan menulis, memberi informasi, menghibur, mengungkapkan perasaan, dan mempengaruhi. Materi ke-14 sastra anak
karya untuk anak dengan bahasa sederhana dan mengandung nilai pendidikan. Manfaatnya itu mengembangkan imajinasi, bahasa, emosi, dan karakter. Jenisnya itu seperti fisik realistik, sejarah, sains, fantasi. Unsurnya itu seperti tokoh, alur sederhana, latar familiar, pesan moral. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan peranan saya dalam drama. Peranan saya sebagai Ikal pada drama yang berjudul Gas Air Mata Penyesalan. Perannya tokoh rasional atau penegak. Karakternya bijak, kritis, peduli, berpikir panjang. Fungsinya dalam cerita yang pertama itu suara logika dan peringatan. Yang kedua itu berusaha melindungi Siti. Dan yang ketiga itu menjadi kontrak dengan Andi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.